Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala khawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah sholat zuhur yang dimuliakan Allah, kultum saya kali ini akan saya mulai dengan sebuah cerita. Suatu saat ada seorang pemuda mengendarai sepeda melewati perbatasan. Dia membawa 2 buah karung di atas punggungnya. Para penjaga perbatasan menghentikannya dan bertanya, "Apa yang kau bawa di dalam kantong karung itu?" Pemuda tersebut menjawab, "Hanya pasir." Penjaga perbatasan karena ragu akan hal itu menyuruhnya turun dari sepeda dan memeriksa 2 kantong yang dibawanya. Penjaga perbatasan pun menahannya selama 24 jam untuk memastikan tidak ada barang gelap yang dia selundupkan. Setelah mereka tidak menemukan sesuatu yang lain selain pasir, maka mereka pun melepaskannya. Minggu berikutnya pemuda itu seperti biasa mengendarai sepeda melewati perbatasan, dan hal yang serupa pun terjadi. Dia diperiksa karena membawa 2 kantong pasir dan pada akhirnya dilepaskan. Hal ini berlangsung selama setiap minggu selama 3 tahun. Dan selanjutnya pemuda itu tidak terlihat lagi di perbatasan. Suatu hari penjaga perbatasan secara tidak sengaja bertemu dengan pemuda tersebut di pasar kota. Setelah menanyakan kabarnya karena sudah akrab bolak-balik bertemu dengannya di perbatasan, petugas itu bertanya, "Sebenarnya sampai sekarang saya masih curiga denganmu. Kamu pasti telah menyelundupkan sesuatu ke kota ini. Jujur saja, sebenarnya apa yang kamu selundupkan?" Pemuda itu pun menjawab sambil tersenyum, "Kalian di perbatasan telah gagal fokus. Kalau kamu ingin tahu apa yang aku selundupkan, tidak lain adalah sepeda." Jamaah rahimakumullah, seringkali hal-hal yang kecil menyibukkan kita dari perkara besar yang semestinya menjadi fokus utama kita. Oleh karena itu, dalam hidup ini jangan sampai kita gagal fokus. Jamaah rahimakumullah, setiap manusia pasti memiliki tujuan hidup. Dan seorang muslim tidak perlu bingung dalam menentukan apa yang menjadi tujuan hidupnya, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan manusia telah menginformasikan dengan jelas dan lugas apa maksud dan tujuan penciptaan tersebut. Tujuan hidup manusia tidak lain adalah dalam rangka mengabdi, menyembah, menaati perintah dan menjauhi larangan Allah demi kehidupan akhirat yang abadi. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Hadirin jamaah rahimakumullah, selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan kehidupan dunia ini sebagai senda gurau dan permainan belaka
sementara kehidupan akhirat sebagai kehidupan yang sebenarnya. Artinya Allah mengkondisikan kita untuk memandang dunia tidak sebagai tujuan. Di dunia ini tidak ada keberhasilan hakiki maupun kegagalan sejati. Segala sesuatu di dunia ini bersifat fana alias sementara. Kadang seseorang bahagia, kadang bersedih. Kadang ia berhasil, kadang ia juga gagal. Dan itulah dunia dengan segala tabiat kesementaraannya. Mari kita tadabburi firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa innad daral akhirata hiyal hayawan law kanu ya'lamun." Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main, dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahuinya. Hadirin jamaah rahimakumullah, dalam ayat ini secara tersirat Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar orang memandang kehidupan akhirat dengan penuh kesungguhan, karena di sanalah kehidupan yang sejati yang akan dijalaninya nanti pada waktunya. Sedangkan terhadap dunia, orang yang bertakwa agar berlaku secara proporsional dan tidak terlalu ngoyo maupun berambisi terhadapnya. Namun hadirin sekalian, ternyata dalam kehidupan ini kebanyakan manusia telah salah untuk memilih dan gagal fokus. Mereka sangat serius, dan apabila menyangkut masalah-masalah berkaitan dengan kehidupan dunia, mereka siap mengerahkan segala tenaga, pikiran, dan juga dana secara all out untuk menggapai kehidupan duniawinya. Sedangkan bila menyangkut urusan akhirat, mereka hanya mengerahkan sisa-sisa tenaga dan waktu sebagai masalah yang sampingan dan juga hanya dana recehan. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka wajar akhirnya kita merasa lelah dan letih di dalam kehidupan ini, karena kita selalu mengutamakan masalah-masalah duniawi yang kita kejar tanpa pernah merasa puas. Agar kita tidak lelah di dalam menjalani kehidupan ini, ada beberapa hal yang perlu kita pedokani. Yang pertama, terhadap urusan berzikir dan sholat, maka Allah memerintahkan kita untuk selalu bergegas dan cepat-cepat. Di dalam Al-Quran dikatakan, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bait. Kemudian yang kedua, dalam hal melakukan kebaikan kita disuruh untuk berlomba-lomba, fastabiqul khairat. Dan yang ketiga, jika untuk urusan duniawi maupun menjemput rezeki, maka yang diperintahkan oleh Allah adalah dengan berjalan. Sebagaimana yang difirmankan, Walladzi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih. Maka dari itu, hadirin jamaah rahimakumullah, jangan-jangan selama ini kita merasa lelah, kita merasa letih dan stres karena kita secara menggebu-gebu dan begitu berambisi untuk mengejar dunia. Padahal seharusnya kita cukup untuk melakukannya secara santai
sambil tetap giat dan semangat beribadah kepada Allah, Sang pemilik rizki dan pengatur kehidupan. Hadirin jamaah rahimakumullah, sesuai dengan akidah dan keyakinan kita, akhirat adalah hak. Surga bukanlah khayalan maupun sekedar dongeng. Begitu pula dengan neraka, ia bukan mitos atau cerita omong kosong. Semuanya adalah benar dan pasti adanya. Suatu ketika ada seorang ateis bertanya kepada seorang ulama, bagaimana perasaanmu jika setelah mati engkau justru mendapati bahwa akhirat hanyalah sebuah kebohongan? Ulama itu menjawab dengan santai, tidak lebih buruk keadaannya daripada ketika engkau yang mati namun mendapati ternyata akhirat itu benar adanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.